Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering jadi bahan diskusi para sales manager dan key account manager di FMCG. Strategi membangun pipeline penjualan yang efektif. Kenapa pipeline ini penting? Karena pipeline bukan sekedar daftar target atau angka penjualan, tapi cerminan bagaimana sebuah tim bekerja, fokus, dan bergerak menuju sasaran. Tanpa pipeline yang jelas, tim sales bisa kehilangan arah, seperti naik kendaraan tanpa tahu tujuan. Akhirnya tenaga habis di jalan, tapi nggak sampai kemana-mana. Saya kasih contoh nyata. Di General Trade Unilever, pipeline digunakan untuk mengukur seberapa banyak outlet kecil, warung, toko kelontong, minimarket independen yang sudah dikunjungi. Berapa yang aktif melakukan repeat order, dan berapa yang berhasil ditingkatkan level distribusinya. Dari pipeline ini, sales manager bisa lihat jelas timnya stuck di mana. Apakah di prospek baru, di tahap negosiasi, atau di tahap closing. Hasilnya, aktivitas sales jadi lebih terukur. Nggak asal jalan, dan manajer bisa melakukan intervensi tepat di titik yang paling kritis. Sekarang pindah ke modern trade Coca-Cola. Beda lagi ceritanya. Di modern trade supermarket besar, hypermarket, convenience store, pipeline lebih banyak bicara soal negosiasi kontrak, listing produk baru, hingga eksekusi promo nasional. Tim KAM Coca-Cola menggunakan pipeline untuk memastikan setiap tahapan, dari proposal, persetujuan buyer, sampai implementasi di rak. Terlihat jelas. Tantangan besar di sini adalah koordinasi dengan banyak stakeholder, tapi pipeline membuat proses itu jauh lebih transparan. Setiap orang tahu posisi mereka ada di tahap mana, siapa yang harus di follow up, dan kapan deal harus ditutup. Nah, dari dua cerita ini kita bisa tarik pelajaran. Pipeline itu ibarat peta jalan. Bedanya, di General Trade, peta itu penuh jalan kecil berliku, banyak tikungan, dan butuh stamina tinggi. Sedangkan di Modern Trade, jalannya lebih lurus, tapi penuh gerbang yang harus dibuka satu persatu. Tanpa pipeline yang jelas, kedua model ini bisa bikin tim kelelahan atau kehilangan fokus. Lalu bagaimana caranya membangun pipeline yang efektif? Ada 3 hal praktis yang bisa teman-teman terapkan. Pertama, definisikan tahap pipeline sesuai karakter bisnis. Jangan asal copy paste pipeline perusahaan lain. Kalau di General Trade, tahapannya bisa dimulai dari prospek outlet baru, kunjungan pertama, repeat order, hingga upgrade distribusi. Kalau di Modern Trade, tahapannya bisa lebih fokus ke pitching proposal, negosiasi, kontrak, eksekusi promo, evaluasi. Kedua, ukur bukan hanya hasil, tapi juga aktivitas. Pipeline bukan hanya tentang berapa botol terjual, tapi juga berapa toko dikunjungi, berapa proposal sudah dikirim, atau berapa buyer sudah diajak meeting. Aktivitas inilah yang akhirnya menghasilkan angka besar di ujung funnel. Ketiga, buat pipeline itu transparan dan mudah diakses. Gen Z yang sekarang banyak masuk dunia kerja butuh tools yang visual dan gampang dipahami. Jangan cuma taruh di file Excel yang kusut. Gunakan dashboard digital, CRM sederhana, atau bahkan board Kanban online. Dengan begitu, setiap orang bisa lihat progres tim, bukan hanya manajer. Saya ingat ketika pertama kali melatih tim sales Unilever, banyak sales rep muda yang awalnya merasa pipeline itu ribet, terlalu administratif.
Tapi setelah mereka lihat bagaimana pipeline bisa membantu fokus misalnya, menentukan outlet mana yang paling potensial, mereka jadi lebih semangat. Sama halnya di Coca-Cola. Pipeline membuat negosiasi dengan modern trade buyer yang rumit itu jadi lebih manageable karena semua langkah sudah dipetakan. Jadi teman-teman, intinya pipeline bukan beban, tapi alat bantu. Pipeline yang efektif membuat tim lebih gesit, manajer lebih punya kontrol, dan target jadi lebih realistis untuk dicapai. Sekarang saya ingin dengar dari kamu. Apakah kamu pernah menghadapi tantangan membangun pipeline di tim sales atau di camp? Apa yang paling sulit menurutmu? Menentukan tahapan, menjaga konsistensi tim, atau mengukur aktivitas? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu dari diskusi itu kita bisa belajar bersama bagaimana membuat pipeline yang benar-benar membantu, bukan sekedar formalitas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat membangun pipeline yang efektif.